sebagai nenek moyang Jawa itu namanya Aji Saka, makanya tahunnya itu disebut tahun Saka. Sebetulnya namanya bukan Aji Saka, tapi Aji Sankia. Sankia itu artinya orang suci ya, orang suci. Nah, karena lidahnya orang Jawa jadi Saka. Aji itu artinya bapak atau dihormati, seseorang yang dihormati. Atau aji sendiri itu bisa berarti tamu ya. Jadi Aji Saka itu karena dia datang dari tanah seberang, nah, disebut tamu. Tamu itu harus dihargai atau diajeni, namanya aji. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk video kali ini saya sudah terhubung kembali dengan Mas Jero Mangku Teguh. Dan kali ini Mas, mohon maaf sebelumnya, saya pengen minta pencerahan dan juga penjelasan mengenai tirakat laku Pati Geni yang ada di Jawa, dan juga mengenai tentang gimana sejarahnya tentang Pati Geni yang ada di Jawa tersebut, dan juga mengenai tentang Aji Saka dan juga ramalan Jayabaya dan juga Sabdo Palon Noyo Ginggong yang nagih janji ketika sudah mencapai ke 500 tahun. Salam budaya, salam rahayu, Wong Ulun Basuki Langgeng. Semoga sejahtera semuanya Pak Pemirsa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari media pegawai medsos AE. Jadi tema kali ini adalah mengenai tentang ritual asli Jawa, yaitu Pati Geni atau Amati Geni. Nah, jadi sebetulnya Amati Geni ini merupakan bagian dari salah satu ritual atau kegiatan ritual lelaku Jawa, namanya Catur Brata Yan. Jadi sebetulnya menurut kitab Negara Kertagama yang ditulis Suku Prapanca pada 14 Masehi ya, di situ sudah disebutkan bahwa tiap pergantian tahun Saka itu orang Jawa selalu melaksanakan ritual. Jadi salah satunya adalah Amati Geni atau Pati Geni. Nah, kenapa di sini orang Jawa sebelum agama-agama luar masuk itu sudah punya ritual tersendiri, karena memang budaya dan agama orang Jawa itu lebih menitik beratkan ke lelaku ya, atau susila atau perbuatan yang lain. Jadi kalau di India atau Hindustan itu ada Gunung Himalaya atau Gunung Mahameru. Itu adalah simbol dari tatwa atau filosofi. Makanya kalau banyak di India itu banyak resi-resi, ahli-ahli tatwa atau filosofi yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Sanatana Dharma. Akan tetapi kalau di Jawa itu ada gunung namanya Gunung Semeru. Nah, Semeru itu adalah sebagai simbol dari susila atau ilmu lelaku. Nah, kemudian kalau di Bali itu banyak meru-meru ya. Meru itu ya seperti puncak-puncak Pura-pura atau yang disangka itu. Nah, itu simbol dari acara atau upakara. Makanya dalam perkembangannya di Bali itu dalam beragama dan budaya lebih menonjolkan ke upakara atau acara atau upacara. Jadi itu memang ya sudah sesuai dengan keadaan desa Kalapatranya ya. Kalau orang India lebih tatwa atau filosofi, orang Jawa masalah lelaku ya. Orang Bali ya biarlah mereka dengan upakara atau acara
yang sangat mewah atau besar ya. Jadi memang seperti itu. Jadi semuanya itu sebetulnya saling berketerkaitan ya, antara takwa, susila dan acara itu sebetulnya merupakan satu kesatuan ya. Masalah lelaku atau masalah susilanya atau tirakatnya orang Jawa ya. Kenapa orang Jawa itu zaman dulu atau mungkin sampai sekarang pun ya, mulai kita dari cantrik atau seorang santri atau siswa ya, kita itu sudah diajarkan untuk lelaku, ada puasa, ada pati geni, itu puasa tidak makan tidak minum ya. Ada puasa mutih, tidak makan yang berwarna atau hanya putih ya. Ada juga yang tidak pergi kemana-mana atau disebut ngebleng. Nah, jadi sebetulnya itu adalah konsep namanya catur brata penyepian. Nah, di sini yang pertama adalah amati geni. Artinya kita tidak menyalakan api. Nah, sebetulnya api ini secara filosofi adalah ya, yang membakar energi kita. Tapi jika api itu tidak bisa dikendalikan, maka menjadi amarah dan ego ya. Makanya sebetulnya pada hakikatnya amati geni itu secara skala kita tidak menyalakan api, tapi secara niskala yang nggak kelihatan kita harus mematikan amarah atau api yang ada di dalam diri kita ya. Jadi sebetulnya api itu adalah pemimpin upacara kita. Makanya semua ritual itu zaman dulu itu menggunakan api. Kalau orang Jawa bilang pahuman atau padupan atau pasepan. Orang-orang Zoroastra juga atau orang-orang Majusi itu menggunakan api. Jadi api sendiri kenapa kok disebut sebagai purohita utama atau sebagai pendeta utama ya. Jadi di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 1 mantra 1 disebut Om Agne Ile Purohitam Yatna Sadewam Ritvijam Hotaram Ratna dan Nam. Jadi sebetulnya Agni itu adalah pemimpin dari upacara itu sendiri ya. Jadi beliau pemimpin yajna dan mengetahui waktunya yang tepat, dan beliau bisa memanggil para dewa atau roh-roh suci, dan beliau adalah yang memberikan suatu kemakmuran ya. Ya sebetulnya kita semua juga menyembah Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan itu sendiri mempunyai sinar suci atau div ya, atau nur ilahi yang memberikan anugerah sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Nah, yang kedua berikutnya adalah amati karya ya, jadi maksudnya kita tidak melaksanakan tugas-tugas untuk kebutuhan duniawi ya. Jadi misalkan kita itu pergi bersenang-senang atau pergi ke tempat-tempat hiburan ya, jadi hendaknya kita itu berdiam diri. Jadi kecuali mungkin kalau zaman modern sekarang, kalau untuk tenaga kesehatan, tenaga militer, tenaga kepolisian atau tenaga kebakaran dan yang menguasai hajat hidupnya mungkin sekalian ya. Tapi kalau dalam tradisi spiritual orang Jawa zaman dulu, kalau kita mau tirakat ya harus tinggal. Yang ketiga berikutnya adalah amati lelungan. Nah, amati lelungan itu artinya kita tidak pergi. Jadi kita itu biasanya tinggal di suatu rumah atau di perlibuan yang sepi ya. Makanya konsep-konsepnya orang Jawa dulu, setelah kita pensiun itu namanya wanaprasta. Wana itu hutan, prasta itu tempat hutan yang damai. Jadi hendaknya ya kita menyepi ya. Makanya di zaman era sekarang ini kenapa banyak orang yang stres, orang yang sakit stroke apa, karena tidak bisa meninggalkan kemelekatan keduniawian dan keramaian. Kita harus suatu saat waktunya kita melepaskan keramaian dan hiruk pikuk dunia, kita harus wanaprasta, kita harus menyepi. Makanya ritual-ritual ini sebetulnya mengajarkan kita suatu saat kita menyepi,
kita akan meninggalkan semuanya, kita sudah siap. Ya, kita tiap pergantian tahun Saka diajari untuk ritual menyepi. Kalau raja-raja zaman dulu seperti Raja Airlangga, beliau menyepi ke Gunung Penanggungan. Raja Brawijaya, beliau melarikan diri ke Gunung Lawu. Sama juga Prabu Siliwangi juga di Jawa Barat, yang menyepi di gunung-gunung Jawa Barat sampai beliau mengalami moksa. Nah, kemudian yang keempat adalah amati lelanguan. Jadi, kita tidak boleh bersenang-senang. Jadi ya itu tadi, sebetulnya suatu saat kita kesenangan yang kita miliki itu harus kita tinggalkan. Memang kita berhak mencari kesenangan, mencari harta, tapi suatu saat kita harus siap untuk menerima bahwa semuanya akan pergi. Nah, itulah mungkin yang dipersiapkan dari ritual-ritual Catur Brata Nyepian ini. Kenapa kok ada pergantian tahun Saka? Jadi pada zaman dulu di tanah Hindustan itu tahun 78 Masehi ya. Jadi ada namanya Raja Kaniska. Waktu itu di Hindustan itu berperang ya, antar suku, antar golongan, antar agama, antar aliran, berperang, berantem. Nah, akhirnya raja ini sudahlah, kita nggak ada gunanya kita berantem, berperang, capek lah. Mari kita damai, kita membentuk komunitas bersama, biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi filsafah ini sebetulnya filsafah Bhinneka Tunggal Ika yang diadopsi dari kerajaan Majapahit. Jadi kita sudah mengalami suatu pengalaman bahwa peperangan itu tidak ada untungnya ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai pasti akan runtuh ya. Akhirnya kalau dalam kepercayaan Jawa itu ada tokoh ya, yang sebagai nenek moyang Jawa itu namanya Aji Saka, makanya tahunnya itu disebut tahun Saka. Sebetulnya namanya bukan Aji Saka, tapi Haji Sankia. Sankia itu artinya orang suci ya, orang suci. Nah, karena lidahnya orang Jawa jadi Saka. Aji itu artinya bapak atau dihormati, seseorang yang dihormati. Atau Aji sendiri itu bisa berarti tamu ya. Jadi Aji Saka itu karena dia datang dari tanah seberang, nah, disebut tamu. Tamu itu harus dihargai atau diajeni, namanya Aji. Makanya sebetulnya orang yang mempunyai gelar Aji itu artinya tamu. Dia berkunjung atau dia ziarah di suatu tempat, nah, disebut Aji. Tapi sebetulnya kalau dia sudah kembali ke tanah airnya, kembali ke asal usulnya, dia tidak disebut Aji atau tamu lagi. Tapi kalau Haji Saka, karena dia berasal dari Hindustan, dia bertamu ke tanah Jawa, akhirnya beranak pinak di Jawa dan menetap di Jawa sampai akhir hayatnya, makanya dia tetap disebut tamu karena dia tidak balik ke Hindustan kan, makanya disebut Haji Saka atau Haji Sankia. Nah, ini mengapa kita diajarkan untuk lelaku-lelaku itu ya. Jadi kita itu harus bisa mengendalikan diri atau introspeksi diri ya. Jadi sebetulnya di dalam Yajurveda bab ke-19 sloka ke-30 di situ disebutkan Pratana Diksham Apnoti Dikshaya Apnoti Dakshinya Sradam Apnoti Sradam Satyam Apyate. Jadi seseorang yang menjalankan praktek atau lelaku tadi atau brata atau tirakat tadi ya, nah itu dia akan mencapai diksa. Diksa itu artinya penyucian diri. Makanya kalau kita sudah lulus dari suatu perguruan, ashram atau kasraman, atau sudah siap untuk ini, baru melalui tahapan tertentu namanya didiksa atau disucikan diri. Artinya kita harus berbuat lebih baik dan lebih suci. Nah, sementara dengan orang yang sudah diksa yang berbuat baik itu akan mencapai daksina. Jadi sebetulnya daksina itu artinya kehormatan.
Daksina sendiri sebetulnya artinya di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu pasti yang dihormati. Makanya kalau ada barisan pasti komandannya ada di sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu dihormati. Nah, waktu menghormati arca atau menghormati murti, pasti kita mengelilinginya berjalan sebelah kanan. Artinya murti atau arca yang kita hormati itu ada di sebelah kanan, namanya pradaksina ya. Bahkan ritual-ritual di negara lain dengan mengelilingi batu kubus itu artinya pradaksina, yaitu artinya menghormati ya. Makanya seseorang yang sudah melakukan daksina itu akan mencapai serada atau keyakinan ya. Jadi kalau dia sudah suci, dia sudah menghormati yang lain, dia akan mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan itu atau serada atau iman ini akhirnya akan menghantarkan ke pencerahan sejati atau kebenaran sejati. Nah, konsep ini di Jawa setelah mengalami ritual atau tirakat tadi disebut manunggaling kawula dan Gusti. Ya. Kemudian setelah Majapahit runtuh, ya, diserang oleh dari kerajaan luar, semua yang berbau budaya Jawa, agama Jawa ini dianggap tidak berasal dari Tuhan dan harus ditinggalkan. Yang kita masih beruntung, lontar-lontarnya masih disimpan dan diselamatkanlah ke Pulau Bali. Ya, akhirnya dalam perkembangannya di Bali ada tradisi Hari Raya Nyepi, Catur Berata Penyepihan. Ya, jadi itu dasarnya adalah lontar Sundari Gama dan Sang Hyang Aji Swamandala. Jadi beruntung kita sama orang Bali masih menyelamatkan dan menguri-nguri tradisi ini. Nah, akhirnya sesuai dengan ramalan Sabdo Palem Oyogidong dan ramalan Jayabaya bahwa 500 tahun akan kembali. Makanya sekarang dengan ditemukan media sosial dan teknologi itu, siapapun bisa mengeksplor kitab suci apa dan apa bisa ditemukan. Kita beruntung ada Google Map, tempat bisa diselidiki, ada Google Translate ya. Zaman dulu baca kitab suci bahasa asing kita nggak mengerti artinya. Katanya ini mengajarkan kedamaian, begitu ditranslate ke dalam bahasa kita nggak taunya mengajarkan peperangan. Dan sebaliknya, makanya kita sekarang dengan adanya Google Map, Google Translate, Google Explore itu sangat membantu. Google sendiri sebetulnya artinya masker atau kacamata selam. Maksudnya kita itu sedang menyelam di bawah air dalam kegelapan. Dengan adanya Google ini adalah bisa melihat. Nah, Google sendiri yang menciptakan adalah orang-orang Semitik atau keturunan Semit atau keturunan dari Abrahamik. Makanya kadang-kadang kita membenci orang Semitik, tapi kita menggunakan teknologinya orang Semitik. Makanya dengan Catur Berata Penyepihan ini kita lebih introspeksi ke dalam atau mawas diri. Janganlah kita menghina orang lain, menghina bangsa lain yang ujung-ujungnya kita masih memerlukan orang lain itu ya. Jadi orang semakin introspeksi, semakin melakukan lelaku, itu seperti padi. Semakin berat semakin menunduk, semakin sakti semakin pinter, semakin rendah diri. Nah, itulah konsep-konsep budayanya, perilakunya orang Jawa. Tapi banyak sekarang zaman modern katanya yang tidak dipatenkan itu dianggap itu lelaku budaya ciptaan manusia. Yang sudah diciptakan atau dipatenkan merasa paling benar dan itu salah satunya dari Tuhan. Ya, semua kita serahkan sama pemirsa, terserah ya mau milih mana. Jadi kita sebagai budayawan itu tidak pernah menggiring orang ke sekte tertentu, agama tertentu. Intinya silahkan Anda mau memilih agama apa, apapun yang jalan kau tempuh kepada Tuhan, asal engkau berbakti dan ikhlas kepada Tuhan, maka engkau akan sampai ke Tuhan pula. Itu ada di dalam Bhagavad Gita dari Krishna yang dituturkan kepada Arjuna ya. Jadi itu pun sebetulnya ya berasal dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah memaksakan kamu harus percaya, oh ini keturunan ini utusan Tuhan, oh ini utusan Tuhan. Nah, jadi kita melihat sesuatu itu pohon itu dari buahnya.
Kalau buahnya, umatnya, perbuatannya baik, berarti tokoh-tokohnya baik. Ya, kalau tokoh-tokohnya baik, tidak pernah membunuh, tidak pernah merampok, tidak pernah menyalahkan yang lain, ya pasti dia akan juga baik juga. Nah, yang berikutnya dari akarnya atau sumbernya. Kalau sumbernya itu ajarannya kasih sayang, mengajarkan kebaikan, pasti itu ajaran Tuhan, ya. Jadi silahkan para pemirsa memilih jalan Anda sendiri. Intinya patokannya apa? Kalau ajaran itu membuat kemakmuran dan persatuan kedamaian di seluruh muka bumi, yaitu ajaran Tuhan. Kalau ajaran Tuhan itu apa? Kalau ajaran itu hanya membuat ribut, berantem di seluruh dunia, ya itu mungkin ajaran dari setan. Jadi silahkan mengeksplor di Google negara-negara mana yang hobinya perang, negara-negara yang mana yang damai. Nah, yang baik-baik kita teladani, yang perang-perang berantem nggak usah kita teladani. Karena pada dasarnya budaya Nusantara itu memayu hayuning diri, memayu hayuning no, ya. Nah, cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Om Rahayu, 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 Rahayu. Kami ucapkan terima kasih Mas atas pencerahannya, atas penjabarannya mengenai apa yang saya tanyakan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata saya dan juga Mas Jero Mangku Teguh dalam penyebutan nama atau tokoh, itu minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya Nusantara.